Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di penghujung bulan Muharram 1445 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala kembali izinkan dan kehendaki kita semua menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang insyaallah kita lanjutkan dengan talabul ilm, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua untuk terus merangkai aktivitas kita pada kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua berada di penghujung bulan Muharram untuk melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan akidah, pembahasan tauhid, yang pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan di dalam Kutaib Qawaidul Arba' yang ditulis dan disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan terakhir kita, yaitu tentang qaidah yang ketiga dari 4 qaidah yang akan kita pelajari, yang akan kita tuntaskan, ada baiknya kita sedikit murojaah, mengingat pertemuan sebelumnya kita libur ya, jadi para ulama mengatakan afatul ilmi an-nisyan, penyakit ilmu itu apa Pak? Lupa ya. Jadi ada baiknya sebelum kita melanjutkan kaidah yang ketiga atau menuntaskan bagian ketiga, maka kita murojaah amah atau kita kembali mengingat 2 kaidah sebelumnya yang disusun oleh Syekh dalam Kutaib ini. Karena 4 kaidah di dalam kitab ini, dalam Kutaib ini, satu dengan lainnya saling berhubungan. Antara kaidah yang pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat. Sehingga apabila kaidah setelahnya tidak difahami atau sebelumnya tidak difahami, maka tidak akan sempurna
maksud dan tujuan dari pemahaman dalam Qawaidul Arba' ini. Asy-Syaikh dalam Qawaidul Arba' menekankan kepada kita untuk bisa membedakan antara tauhid dengan lawannya tauhid, yaitu adalah syirik. Ya. Karena kaidahnya berkata bahwa orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, pasti dia meninggalkan perbuatan syirik. Dan orang yang di dalam hati, dalam perbuatannya terdapat perbuatan syirik, berarti dikatakan bukan seorang muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Maka tujuan Qawaidul Arba' ini adalah untuk membedakan, ya, antara tauhid dengan syirik, sehingga kita terjauhi dan terbebas dari perbuatan syirik. Baik, jamaah Allah Ta'ala, pada kaidah yang pertama Syekh mengatakan bahwasanya kita mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam seru mereka, mereka muqirruna bi anna Allah taala huwal khaliq al mudabbir. Mereka itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Ya. Mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Artinya mereka mengetahui bahwa berhala-berhala yang mereka sembah bisa tidak menurunkan hujan, bisa tidak menciptakan walaupun semut, walaupun lalat, tidak bisa. Mereka mengakui. Maka Allah SWT berfirman, yang ini adalah dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam surah Yunus ayat 31. Allah SWT berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, atau katakan siapa yang memiliki pendengaran dan al-absar, penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan katakan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur alam semesta. Maka kata Allah SWT apa? Fasayaqulunallah, mereka pasti akan berkata Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi kaidah yang pertama yang perlu kita fahami bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang Nabi SAW perangi mereka, mereka apa? Mengakui tauhid rububiyah. Pertanyaannya, apakah cukup dengan tauhid rububiyah kemudian mereka dikatakan sebagai seorang mukmin muslim? Tidak. Ya. Lalu kenapa mereka mengakui rububiyah Allah tapi mereka masih menyembah berhala-berhala? Nah, jawabannya di kaidah kedua. Ya. Nah, ini makanya saya sampaikan tadi bahwa antara satu kaidah dengan kaidah lainnya saling berhubungan. Ya. Namun ada satu faedah yang luar biasa disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sebagian orang-orang musyrik, sebagian orang-orang kafir, ya, itu ya, mereka ada yang perhatikan, mereka ada yang berpikir, lalu kemudian ketika mereka berpikir dengan akal sehat mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Di antaranya adalah kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh masuk ke dalam Islam. Ya. Amr bin Abil Jamuh adalah seorang Ansor, sahabat yang
berada di Madinah atau Yathrib pada saat itu. Lalu putra dari Amr bin Jamuh ini sudah masuk Islam. Ada 3 putranya. Salah satunya yang terkenal adalah Mu'ad bin Jamuh. Ya, Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Yang merupakan juga adalah teman sebaya, kawan sebaya dari seorang sahabat yang kita kenal juga, yaitu Mu'ad bin Jabal. Ya. Intinya anak-anak dari Amr bin Jamuh ini sudah masuk Islam, tapi Amr bin Jamuh belum tahu. Ya, diceritakan bahwasanya dikisahkan dalam riwayat tersebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kisah bagaimana masuk Islamnya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh memiliki berhala, yang sonam, berhala yang terbuat dari kayu, yang disembah, yang dikultuskan, yang dia sucikan di rumahnya. Anak-anaknya di malam hari tanpa sepengetahuan Amr bin Jamuh itu mengambil sonam tadi, berhala tadi. Dikatakan bahwa nama berhalanya adalah Manat. Ada yang mengatakan Manaf, tapi lebih masyhur Manatun. Ya. Lalu kemudian berhala tadi oleh anak-anaknya dibuang, dibuang ke pinggiran sungai, kali yang di situ banyak kotoran. Di pagi hari Amr bin Jamuh mencari, wah kemana ini? Kemana ini? Sonam ataupun berhala saya? Mana Tuhan saya? Gitu ya. Ternyata ada dicari di pinggir kali tadi. Diambil, dibersihkan, kemudian diletakkan lagi kepada tempatnya kembali. Malam berikutnya sama demikian, diambil, dibuang lagi. Besoknya paginya Amr bin Jamuh juga sama, mencari, dibersihkan, marah dia. Amma in araftu man fa'alaka bihadza la ukhziyannahu. Kalau saya tahu siapa yang melakukan ini, pasti saya akan hinakan dia, pasti saya akan marah kepada dia. Hari ketiga juga sama, masih begitu, dilempar, dibuang malam hari, pagi hari dicari ketemu. Nah, ketiga kalinya Amr bin Jamuh mengatakan, saya berikan kepadamu pedang yang diikatkan di leher dari patung tadi. Tujuannya untuk apa, Pak? Kalau seandainya orang yang iseng tadi, yang jahil kepada kamu itu tadi datang, gunakan pedang tadi untuk memotong atau melawan dia. Kasih senjata ceritanya. Diberikan senjata itu, pedang tersebut diikat di lehernya. Kemudian di malam harinya sama, diambil, tapi ini dilempar ke dalam sumur, beda lagi tempatnya. Dan sebelum dilempar ke dalam sumur, pedang tadi yang diikatkan di lehernya diganti dengan ada bangkai seekor anjing, diganti dengan bangkai seekor anjing yang diikat, dilempar ke dalam sumur. Lalu kemudian pagi harinya Amr bin Jamuh mencari kembali, mana? Cari-cari tempat biasa nggak ada, ternyata ada di sumur karena baunya dari anjing yang tadi sudah menjadi bangkai. Ketika melihat kondisi dari patungnya tadi, loh, pedangnya kok sudah berubah menjadi bangkai seekor anjing dan terikat pula, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa pula. Maka pada saat itu, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, fa absara sya'nahu, falamma ra'ahu absara sya'nahu. Ketika melihat keadaan dari patungnya tadi, manah tadi, absara sya'nahu, maka teranglah pikiran dia, bahwasanya sesembahan yang disembah tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk dirinya saja tidak bisa, apalagi memberikan manfaat atau melawan atau menahan mudarat. Nah, pada saat itu kemudian Amr bin Jamuh masuk ke dalam Islam. Nah, berarti ketika Allah SWT mendatangkan bukti-bukti yang jelas di dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan Allah, bahwasanya yang menurunkan hujan Allah, yang memberikan rizki Allah, yang menyembuhkan Allah, maka orang-orang yang menggunakan akalnya pasti mereka
ya bisa ya menerima agama Islam. Pasti mereka ya bisa mengikuti ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, ini merupakan jawaban dari pertanyaan tadi. Kenapa mereka meskipun sudah mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mau beriman? Ya. Nah, jawabannya adalah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Jadi, alasan mereka menyekutukan Allah, alasan mereka masih tetap menyembah berhala-berhala tadi, tujuannya dua. Ya. Ma da'awnahum, kami tidak menyembah mereka, meminta kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, kami menghadap kepada mereka, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjadikan mereka sebagai syafi', pemberi syafaat untuk menyelamatkan dia ya di akhirat nanti. Jadi tujuannya untuk apa? Dua. Yang pertama, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, minta syafaat. Ya. Nah, ini tujuan dari mereka. Lalu kemudian ya, Allah SWT membantah ya, dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wali-wali, sesembahan-sesembahan, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian Allah bantah, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ya dari apa yang mereka perselisihkan. Allah bedakan antara siapa yang beriman dengan siapa yang tidak beriman. Ya. Innallaha la yahdi man huwa kadzim kafar. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah bagi siapa yang dusta dan kufur, ya, mendustakan Allah, mengatakan bahwasanya ya mereka ya atau Allah Subhanahu wa taala ya hanya sebagai, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak misalnya. Ini kan diantara kedustaan-kedustaan orang-orang Nasrani. Ya. Jadi dalam ayat ini dengan tegas Allah SWT mengatakan innallaha yahkumu bainahum. Allah memutuskan perkara mereka antara yang mukmin dengan yang kafir. Kemudian ketika mereka mengatakan sebagai syafaat, maka Allah SWT juga tegaskan dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu ya, orang-orang musyrikun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak memberikan mereka mudarat atau memberikan mereka manfaat. Wa yaqulun, sebab itu kenapa mereka berkata haula'i syufa'auna indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah nanti. Qul, katakan ya, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, ya, katakanlah, apakah kalian memberikan berita kabar kepada Allah atas apa yang Allah tidak tahu yang ada di langit maupun di bumi? Artinya apakah kalian lebih tahu dari Allah? Ya, sehingga kemudian kalian menjadikan sesembahan berhala tadi yang tidak diperintahkan menjadi sarana untuk mendekatkan diri, menjadikan sarana untuk mendapatkan syafaat. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka sekutukan. Jadi di kaidah kedua ini kita mengetahui sebab alasan kenapa orang-orang kafir Quraisy itu menyembah selain Allah meskipun mereka mengakui tauhid rububiyah. Taib. Dan di dalam kaidah kedua ini Syekh menyampaikan tentang dua macam syafaat. Yang pertama adalah syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan. Yang kedua adalah syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan. Ya, intinya bahwa syafaat manfiyah itu adalah syafaat yang diminta selain dari Allah, yang tidak sanggup dilakukan olehnya kecuali hanya Allah. Minta syafaat kepada ya sekalipun ya orang-orang soleh tapi sudah meninggal, ya sekalipun orang soleh tapi sudah meninggal, minta diberikan rezeki, ya
dia sudah meninggal, tidak mampu. Ya, itu diminta kepada selain Allah juga. Dan yang diminta adalah rizki yang hanya memberikan hanya Allah SWT. Ya, maka ini adalah syafaat yang manfiyah, dinafikan. Adapun syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan adalah allati tutlabu minallah, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasyafi' ataupun orang yang memberikan syafaat mukramun bisyafaah, mereka dimuliakan, ya, diberikan privilege oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tetapi ya, mereka memberikan syafaat itu atas izin Allah, bukan atas kehendak dirinya sendiri. Meskipun punya privilege seperti Nabi SAW, ya, bukan berarti Nabi memberikan syafaat sesuai kehendaknya, tidak bisa. Para nabi yang lain, Nabi Ibrahim, ya, seorang nabi, tapi tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa, Pak? Azar, ayahnya. Ya, kenapa? Karena Allah tidak izinkan. Ya. Nabi Nuh, seorang nabi, meminta syafaat kepada Allah untuk siapa? Istri dan anaknya, putranya. Tapi Allah tidak izinkan. Jadi asy-syafi', orang yang memberikan syafaat ini semuanya atas izin Allah SWT. Ya, bahkan Syekh, ya, Abdul Razzaq dan Abdul Muhsin Al-Badar dalam syarah Qawaidul Arba ini mengatakan bahwasanya kalau kita meminta syafaat, ya, mintanya kepada Allah. Ya, Allahumma ja'alni mimman, ya, yashfa'u nabiyyuka. Ya Allah, jadikan aku termasuk dari orang yang diberikan syafaat oleh nabimu. Jadi bukan kita ya Rasulullah berikan syafaat padaku, bukan. Mintanya kepada siapa? Allah. Ya. Jadi syafaat itu yang mathbatah adalah yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberikan syafaat adalah siapa? Man radhiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal idzn. Ya. Orang yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya, ya, setelah, ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang yang mendapatkan syafaat dari Allah orang yang taat. Ya. Enggak ada ujuk-ujuk dia mendapatkan syafaat karena misalkan, ya, dia keturunan nabi. Enggak bisa. Atau, ya, di antara syafaat-syafaat yang Allah berikan juga adalah kepada orang solih. Orang solih ketika mereka cinta kepada saudaranya, ya, kemudian dia diberikan kesempatan Allah untuk memberikan syafaat kepada saudaranya, ya. Ya Rasulullah, ya, mereka dulu sholat bersama kami, mereka puasa bersama kami. Saat ini Engkau masukkan mereka ke dalam api neraka. Ya, keluarkan mereka ya Allah. Ya, itu permintaan syafaat yang Allah berikan dan hadis sahih, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi, ya, atas izin Allah, dan yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi ucapan dan perbuatannya. Baik. Jadi kaidah yang kedua menegaskan kepada kita bahwasanya sebab mereka berbuat syirik atau sebab mereka menyekutukan Allah, menyembah selain Allah adalah untuk mendekatkan diri dan meminta syafaat. Baik. Nah, kaidah yang ketiga bahwasanya perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada menyembah berhala, batu atau pohon, ya, tetapi perbuatan syirik mereka mencakup seluruh hal dan sangat luas. Ya, maka di kaidah kedua Syekh mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menampakkan dan memerangi manusia-manusia orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir, mutafarriqin, yang berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Pertama, mereka menyembah malaikat, berarti menyekutukan Allah dengan malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was shalihin. Sebagai mereka ada yang menyembah nabi-nabi dan orang saleh, berarti menyekutukan Allah dengan nabi dan orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Di antara mereka ada yang menyembah batu dan pohon. Ya, batu dan pohon, berarti menyekutukan Allah dengan batu dan pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan.
Ya, wa qatalahum Rasulullah SAW wa lam yufarriq bainahum, dan semuanya diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibedakan. Ya, di antara dalilnya perintah Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak tersisa fitnah. Fitnah itu apa? Perbuatan syirik yang menyimpang dari agama Islam. Wa yakuna ad-dinu kullu lillah, dan ad-din, apa yang diyakini oleh manusia, apa yang ditaati oleh manusia, semuanya itu atas perintah atau atas syariat Allah SWT. Ya, akhirnya semuanya agar menjadi dinul Islam. Ya, baik. Ini perintah. Nah, di dalam kaidah yang ketiga ini, ya, kita sudah pernah menjelaskan di antara dalil-dalil dari perbuatan syirik yang mereka lakukan selain kepada batu dan pohon. Ya. Di antaranya di sini disebutkan ketika mereka menyembah matahari dan bulan. Dalam surat Fussilat ayat 37 Allah SWT berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu, jangan kalian sujud, lisyamsi wala lil qamar, untuk matahari ataupun bulan. Berarti ini apa, Pak? Larangan untuk menyembah matahari dan bulan. Nah, sudah kita pernah jelaskan ya, ternyata di negeri kita di Indonesia juga pernah ada yang menyembah matahari, ya, menyembah bulan. Ya. Wala lil qamari wasjudu, ataupun pada bulan jangan bersujud, ya, tetapi bersujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian mengaku hanya kepada Allah beribadah. Ya, jadi ini dalil, ya, yang menegaskan bahwasanya di antara mereka ada yang menyembah bulan dan matahari, dan Allah telah bantah mereka jangan menyembah matahari dan bulan. Ya, bahkan ya hadirin sallallahu taala, kalau kita perhatikan di antara ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah larangan salat saat apa? Matahari sedang terbit dan sedang terbenam. Kenapa demikian? Kenapa? Karena di waktu tersebut, ya, di waktu tersebut fitnah dari syaitan sangat kuat. Fitnah tersebut ya bisa menggoyahkan akidah seseorang. Ya. Kenapa? Karena ketika matahari terbenam, matahari kan termasuk ya makhluk Allah yang besar. Bulan juga sama. Ya, sehingga ketika matahari terbit, sedang terbit, kita dilarang untuk sholat, ya, agar apa? Agar tidak terfitnah, ya, sehingga kemudian kita menjauhi tauhid. Agar tidak terfitnah, ya, kemudian kita mengakui bahwasanya ada kekuasaan, ya, dari matahari, kekuasaan dari syaitan. Ya, dan syaitan punya banyak celah. Ya, syaitan itu ketika mengajak orang untuk berbuat syirik, mereka enggak dengan satu cara, Pak. Mereka sebar jaring. Ya, dijaring. Ya, kalau orang yang di sungai, Pak, ngambil ikan, dijaring. Ya, setidak-tidaknya ketika ada air atau sungai yang mungkin jarang ada ikan, setidak-tidaknya ada tidak, Pak, yang nyangkut? Ada enggak? Ada. Nah, begitu gambarannya. Syaitan menyebar syabakah wahabail. Menyebarkan jaring, menyebarkan ya tali-tali untuk menjerat ya hamba Allah SWT dalam perbuatan syirik. Ya. Di antaranya fenomena alam. Ya, di antaranya bencana-bencana alam. Ada gempa bumi dahsyat. Ya, sebagian orang apa, Pak, ini lakukan? Melakukan tolak bala, persembahan kepada alam. Ya, mereka mengagungkan alam. Ada banjir besar atau tsunami. Setelah terjadi tsunami, mereka ngapain, Pak? Di pinggir pantai melakukan ritual, ya, tolak bala dan lainnya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ya, Allah SWT di sini menyebutkan bahwasanya bulan dan matahari sebagai di antara makhluk Allah yang besar, ya, jangan kita menyembah mereka. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, untuk dalil malaikat. Dalam surat Ali Imran ayat 80 Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Allah SWT tidak memerintahkan mereka, ya, tidak memerintahkan kalian, ya,
Antattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, untuk menjadikan malaikat dan para nabi ya sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sesembahan-sesembahan ya. Jadi para malaikat pun ya mereka adalah makhluk Allah ya, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam ya, beberapa ayat ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya malaikat itu tunduk dan patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surah As-Saba ya, ayat ke-23 Allah SWT berfirman, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adinalah, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali siapa yang Allah izinkan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Tatkala mereka mendengarkan firman Allah, mereka di sini adalah penduduk langit, malaikat, Pak. Ya, mereka ketika mendengarkan firman Allah, mereka ketakutan, fuzzi'a, hati mereka khawatir, takut. Sebagian dari mereka berkata pada sebagian yang lainnya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka sebagian malaikat berkata, qalul haqqa, yang difirmankan oleh Allah SWT oleh Rabb kita adalah kebenaran, al-haqqa wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah SWT yang maha tinggi, yang maha besar. Nah, jadi malaikat pun tunduk dan patuh, takut pada Allah SWT. Ini menegaskan bahwasanya malaikat tidak bisa dijadikan sesembahan. Baik. Yang ketiga, para nabi. Dalam surat Al-Maidah ayat 116 Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Dan ingatlah wahai Muhammad SAW, nanti di yaumil qiyamah ya Allah SWT akan berkata kepada Isa bin Maryam, ya anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau berkata kepada manusia, memerintahkan manusia untuk jadikan diriku dan juga ibundaku, siapa Pak ibundanya? Ibunda Nabi Isa, Maryam binti Imran. Apakah ya Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau berkata kepada umatmu untuk menyembah dirimu dan juga ibundamu Maryam binti Imran ya sebagai dua Tuhan selain Allah ya? Qalu subhanaka, ya kata Isa bin Maryam, Nabi Isa, ya subhanaka, ya tidak ya, maha suci engkau. Jadi Nabi Isa pun membantah bahwasanya Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah ya umatnya kepada dirinya ya. Baik. Kemudian dalil orang-orang solih ya, dalam surat Al-Isra ayat 57 Allah SWT berfirman, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka ketika menjadikan orang-orang solih sebagai sesuatu yang disembah, sebagai sesuatu yang diminta oleh mereka, sesungguhnya keadaan mereka orang-orang soleh tadi, para nabi, para wali-wali Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka meminta kepada Allah itu wasilah, jalan. Untuk apa? Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah, ya mereka saling berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah. Artinya orang-orang solih ya, mereka masih beribadah enggak Pak? Mereka masih terus mendekatkan diri kepada Allah tidak? Iya. Bahkan mereka ibadahnya terus ya dikuatkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Lalu bagaimana kita menyembah mereka? Bagaimana kita meminta-minta kepada mereka? Ya, sedangkan mereka sendiri berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang kita sembah siapa? Ya Allah. Ya, ini dalil untuk bantahan kepada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Wa dalilul ahjar wal asjar qauluhu ta'ala. Adapun dalil bantahan untuk orang-orang yang menyembah batu ataupun pepohonan, firman Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Tidakkah kalian melihat Lata, Uzza dan Manat yang ketiga terakhir? Ya, ini adalah bantahan. Ini adalah cemoohan dari Allah SWT kepada sesembahan-sesembahan berhala-berhala tersebut. Ini sudah kita pernah jelaskan. Lata ya ini maknanya adalah ilah, ya sesembahan. Dan Lata ini nama dari apa? Batu. Ya, dari batu berhala yang dikatakan bahwasanya batu ini adalah batu ya
replika dari sosok seorang yang bernama Al-Lat, ya, yang dia itu adalah orang yang solih yang di masa dahulu melakukan atau biasa menyambut orang-orang haji, orang yang datang ke Mekah, ya dibuat makanan, ya membuat roti, ya dengan batu, ya digiling gandumnya kemudian disajikan kepada orang-orang yang datang ke Ka'bah, ya, sehingga kemudian mereka menyembah, ya memuliakan Lata. Ada yang mengatakan batu tersebut bukan replika dari dirinya, orang soleh tadi, orang baik tadi, tetapi Lata di sini batu tadi itu adalah batu yang digunakan untuk menghaluskan gandum. Ya, kalau orang mau buat roti kan gandumnya dihaluskan dulu Pak ya. Gandum, ya kemudian nanti dicampur dengan air dan lainnya. Nah, batu tersebut dikatakan sebagai batu yang luar biasa, ya, sampai hari ini masih ada kata mereka, sehingga kemudian dijadikan sesembahan. Kemudian Uzza ini maknanya dari aziz, maha perkasa, ya. Dan ini adalah pohon, ya, pohon yang kemudian Nabi SAW perintahkan siapa? Khalid bin Walid, ya, untuk apa? Dipotong. Karena apa? Karena di belakang pohon ini ada siapa? Jin perempuan. Yang pernah kita jelaskan, Pak. Jadi kalau ada yang menyembah pohon itu, yang minta sesuatu lalu tiba-tiba ada suara yang menjawab, itu bukan pohon yang berbicara, tapi siapa? Jin perempuan tadi. Ya, lalu kemudian Khalid bin Walid tebang pohon tadi. Ya. Kemudian Manat, ya Manat ini dari kata Manan, yang maha memberi. Ya. Dan ini adalah juga sama batu berhala, tapi jenisnya perempuan, ya, yang ada di daerah dekat Taif, ya. Dan juga Nabi SAW perintahkan sahabatnya untuk memusnahkan atau menghancurkan batu tersebut. Tapi meskipun Lata dari makna ilah sesembahan, kemudian Uzza dari makna maha perkasa, Mannah, ya dari kata Manan, semuanya tidak sesuai dengan maknanya, ya, karena semuanya itu dijadikan sesembahan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan sesembahan kepada batu, kepada pohon, ya. Ini diingatkan, ya, bahwasanya akan terjadi nanti di akhir zaman orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, di akhir zaman akan ada orang-orang yang melakukan perbuatan sesembahan kepada berhala kembali. Ya, di zaman kita sekarang sudah terjadi belum, Pak? Sudah terjadi belum? Ada orang-orang yang menyembah berhala, batu atau benda-benda yang dikeramatkan, atau minimal keris ditaruh di depannya kemudian disujudkan. Ada nggak, Pak? Ada. Ya, jadi jangan heran. Meskipun ada, ya, hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya, ya, syaitan itu telah, ya, putus asa, ya, ketika memerintahkan sahabat Nabi SAW atau memerintahkan manusia untuk menyembah, ya, untuk menyembah dirinya, untuk menyembah berhala. Tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk melakukan tahrish, perpecahan di antara manusia. Ya, hadis ini bukan menafikan perbuatan penyembahan berhala, bukan. Ya. Kenapa? Karena apa yang diputus asakan oleh syaitan, ya, tidak mutlak. Ya, meskipun syaitannya ternyata putus asa, tapi ternyata tiba-tiba Allah kehendaki dia masih melakukan perbuatan, ya, penyembahan kepada berhala. Ada hadis Nabi SAW, ya, hadis yang sahih. La taqumu sa'atu hatta tataribal alyatu nisa'i dausin ala dzil khulasah. Ya. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai apa? Tataribu alyatu nisa'i dausin. Ya, ini saya terjemahkan dari makna saja, karena kalau secara lafadznya sampai, mohon maaf, bagian belakang, ya, wanita-wanita dari kabilah dari kaum Daus yang ada di Yaman, mereka saling berhimpitan. Berhimpitan ngapain? Ya, ala dzil khalasah. Mereka berhimpitan duduk di depan dzil khalasah. Dzil khalasah ini adalah batu berhala. Jadi mereka berhimpitan meminta kepada berhala tadi. Minta apa? Ya minta anak, minta rizki, minta, ya, kesehatan, minta dan lain sebagainya. Ya, dan ini sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya di akhir zaman nanti akan kembali terjadi banyaknya orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Taib. Kemarin kalau nggak salah sempat viral adanya rambut Nabi SAW, ya Pak ya. Adanya rambut berapa helai itu dari tubuh Nabi SAW yang dikatakan sebagai benda yang betul-betul
otentik katanya. Ya. Lalu kita lihat bagaimana ketika rambut tersebut dikeluarkan, Pak. Apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu? Mereka semua menangis, mereka semua berusaha untuk bersujud, berusaha untuk menyentuh. Nah, ini luar biasa. Subhanallah. Ya, padahal tidak pernah ada hadis Nabi SAW yang mengatakan demikian, bahwa rambutku, bahwa ya apa bagian dari tubuhku, ya kemudian kalian muliakan, nggak ada. Ya, Nabi SAW hanya berwasiat ketika sebelum Nabi SAW wafat, ya, untuk apa? Untuk beribadah pada Allah SWT, untuk senantiasa berpegang teguh di atas sunnah, ya sunnahku, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin min ba'di. Ya. Sebelum Nabi SAW wafat, bahkan yang Nabi SAW katakan apa? As-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, ya, dan perhatikan terkait hamba sahaya kalian. Ya. Nah, jadi ini adalah diantara gambaran bagaimana penyembahan berhala itu akan terjadi kembali di akhir zaman. Ya, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, wala taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai beberapa kabilah-kabilah dari umatku itu mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda qabailu min ummatil authan, dan sampai kabilah-kabilah dari umatku itu mereka menyembah berhala-berhala. Ya, berarti artinya kalau sudah semakin banyak penyembahan berhala, semakin banyak perbuatan syirik, artinya dekat dengan hari kiamat. Ya, min alamat, dari tanda-tanda as-sa'ah. Ya, maka kita berhati-hati sebagai seorang muslim, kita belajar tauhid ini untuk bedakan mana tauhid, mana syirik. Jangan sampai sedikit pun kita melakukan perbuatan syirik. Ya, sehingga kita menjaga ya Islam, menjaga tauhid, ya, menjaga kaum muslimin. Alhamdulillah taala. Kemudian ya, bagian terakhir dari kaidah yang ketiga ini adalah hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh ya, sahabat Al-Waqid Al-Laythi, ya, Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah hadis yang disebutkan oleh Syekh dalam kaidah ketiga dalam kitab Qawaidul Arba'. Qala, dari Abu Waqid Al-Laythi, semoga Allah meridainya, berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ya, bahwa satu ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menuju peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Jadi perang Hunain ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, ya. Dan terjadi di dekat kota Madinah, antara Makkah dengan Madinah, di bukit yang disebut dengan Hunain. Nah, kami, kata Abu Waqid Al-Laythi, pada saat itu hudatsau ahdi bi kufrin. Ya. Usia kami, kondisi kami itu dekat dengan kekufuran, artinya baru masuk Islam. Kondisi kami dekat dengan kekufuran, maksudnya baru pindah, baru masuk Islam. Ya. Makanya disebut hudatsau ahdi bi kufrin. Ya, mu'allaf, yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'allaf itu kalau masih baru-baru ya, Pak ya. Kalau sudah 10 tahun mu'allaf bukan, Pak? Bukan. Kalau sudah 10 tahun bukan mu'allaf, muslim. Ya, mu'allaf itu yang baru. Ya, baru sebulan, setahun, 2 tahun. Ya, tapi kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, jangan sebut mu'allaf lagi, sudah muslim. Baik. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Ya. Mereka ketika berjalan ya, kemudian melihat ada orang-orang musyrik yang mereka berada di suatu pohon. Sidroh itu pohon. Di pohon tersebut mereka i'tikaf, mereka duduk-duduk di samping atau melilingi pohon tadi ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan. Karena mereka meyakini pohon tersebut adalah pohon berkah yang memberikan ya manfaat kepada mereka. Wa yanutuna biha aslihatahum. Kemudian orang-orang musyrik tadi menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tadi. Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk apa, Pak? Agar senjatanya menjadi senjata yang ya ampuh. Ya, kalau bahasa kita diruat dulu gitu, Pak ya. Diruat senjatanya di pohon tadi, digantungkan. Agar nanti kalau digunakan untuk melawan kaum muslimin, sekali tebas ya bisa membunuh berapa orang. Ya, jadi mereka menggantungkan
senjata-senjata di pohon tersebut, dan pohon tadi disebut dengan Dzatu Anwat. Ya, panggilannya adalah Dzatu Anwat atau pohon yang punya banyak sesuatu yang digantung di situ. Ya. Adapun anwat itu jamak dari naut, artinya sesuatu yang digantungkan di sana. Ya. Lalu tadi bagaimana kondisinya? Nabi SAW dengan beberapa sahabat yang masih baru masuk Islam, melakukan jihad fisabilillah, ya, melewati kaum musyrikin yang pada saat itu mereka berada di sekitar pohon sidroh atau Dzatu Anwat, lalu kemudian menggantungkan senjata-senjata mereka. Lalu ketika para sahabat bersama Nabi SAW melewati bisidroh, melewati pohon lagi, ya, melewati sebuah pohon, fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, ya, jadikan untuk kami dzatu anwat sama seperti tadi orang-orang musyrik. Ya. Mereka meminta kepada Nabi SAW agar diperintahkan untuk menjadikan suatu pohon tadi yang dilewati sebagai pohon sama seperti orang musyrik tadi. Ya, pohon berkah, pohon yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa membuat ampuh senjata mereka. Nah, ini pelajaran Pak, bahwasanya para sahabat yang masih dekat dengan Islam, yang baru masuk Islam, mereka terkadang belum bisa membedakan mana perbuatan yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Kebiasaan-kebiasaan orang jahilah mana yang masih bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Ya, dan mereka pun di antara adabnya mereka nggak langsung menggantungkan senjata di pohon tadi, tapi minta kepada Nabi SAW untuk diperintahkan. Sehingga kalau sudah diperintahkan oleh Nabi, mendapatkan apa? Legitimasi, bahasanya gitu. Kalau yang memerintahkan Nabi mendapatkan legitimasi dan menjadi syariat tidak? Menjadi syariat. Nah, maka kemudian Nabi SAW ya bersabda, subhanallah. Ya, subhanallah. Kaget Nabi SAW. Ya, Nabi SAW membantah mereka dalam riwayat yang lain, Allahu Akbar, Maha besar Allah. Innaha sunan. Sesungguhnya, ya, apa yang dilakukan tadi itu adalah sebuah tuntunan-tuntunan. Ya, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil. Ya, tuntunan-tuntunan yang telah kalian lakukan, ya, atau kalian ucapkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ya, sesungguhnya ucapan kalian itu persis sama seperti ucapan dari kaum Bani Israil, umatnya Nabi Musa di masa lalu. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 138, ya, Allah kisahkan kaum Bani Israil itu ketika ditinggal oleh Nabi Musa, dan kemudian kaum Bani Israil ini dia berada di sisi Nabi siapa Pak? Nabi Harun. Ya, mereka meminta kepada Nabi Harun, ij'al lana ilahan. Ya, mereka minta kepada Nabi Harun untuk meminta diberikan, ya, sesembahan. Ya, apa? Ada sapi yang disebut apa? Samiri. Ya, sapi Samiri yang dijadikan berhala, ya, buat patung dari emas yang mereka sembah. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 138 Allah tegaskan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya, qala innakum qaumun tajhalun. Ya, Allah SWT berkata, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Ya, jadi artinya bahwa perbuatan yang atau ucapan yang diminta oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam tadi adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh kaum Nabi Musa, oleh kaum Bani Israil. Ya, ketika mereka meminta, ya, dijadikan sesembahan, ya, sebagaimana sesembahan dari umat-umat lainnya. Ya, jadi umat-umat lainnya itu ada sesembahan-sesembahan. Nah, mereka minta juga kepada Nabi Harun untuk diberikan sesembahan, ya, jadi sapi, ya, Samiri tadi. Baik, Allah SWT, ya. Jadi hadis ini, ya, menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, menjadikan sekutu, ya, baginya dari makhluk-makhluknya. Ya, bahkan ketika tadi sahabat Nabi SAW tadi meminta kepada Nabi SAW untuk, ya, diberikan syariat, ya, menggantungkan senjata mereka di pohon Dzatu Anwat, kemudian Nabi SAW bantah, dan Nabi SAW tidak menjelaskan panjang lebar. Ya, Nabi SAW ingkari, Allahu Akbar, subhanallah. Ini sebagai apa? Sebagai saddan di dzari'ah, artinya memutus, ya, jalan, memutus sebab-sebab terjadinya perbuatan syirik. Artinya,
ya kita ya jangan sampai sedikit pun, sekecil apapun membuka pintu-pintu perbuatan syirik, khususnya dalam hati. Ya, khususnya dalam hati. Ya, bergantung kepada selain Allah SWT. Ketika dalam keadaan mendapatkan ujian, ya, mendapatkan ujian. Maka yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan tauhid, Pak. Ya, menegaskan bahwasanya kita itu milik Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Ini tauhid. Nah, kebanyakan orang-orang ketika mendapatkan musibah ujian, nah itu tauhidnya goncang, Pak. Ya. Lupa Allah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada hentakan pertama. Nah, ini tauhid juga. Ya, bertawakal tidak kepada Allah, meyakini bahwa Allah SWT sebagai pengatur, pencipta, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Karena apa? Karena ujian yang Allah SWT berikan kepada orang beriman sebagai bentuk apa, Pak? Sebagai bentuk kebencian atau kecintaan? Kecintaan. Ya, innallaha idza habba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah SWT ketika mencintai suatu kaum, Allah akan beri ujian kepada mereka. Ya. Dan ujian-ujian ini akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin taala, jadi ini kaidah yang ketiga dari qawaidul arba'. Kaidah yang pertama ya, adalah bahwasanya kita mengetahui bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah. Tapi kenapa mereka mengakui tauhid rububiyah tetapi mereka tidak menyembah Allah? Karena sebabnya kaidah yang kedua, karena mereka mengaku bahwasanya sesembahan berhala tadi hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah atau meminta syafaat. Dan ini telah dibatalkan, ya, telah dibantah dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian kaidah yang ketiga, ya, apakah penyembahan berhala, penyembahan mereka berhala, batu-batu, pohon-pohon, ya, itu saja yang dibantah atau semua penyembahan pada selain Allah? Apakah hanya penyembahan berhala, pohon, atau semua penyembahan pada selain Allah? Penyembahan pada selain Allah di kaidah yang ketiga. Ya, malaikat, matahari, bulan, ya, orang soleh, para nabi, ya, apapun yang disembah selain Allah SWT maka dibatalkan. Itu semuanya ya dibantah, ya, bukan termasuk daripada tauhid, dan itu semua masuk ke dalam perbuatan syirik. Ya, bahkan menyembah orang soleh juga itu syirik, Pak. Ya, menyembah orang soleh masih hidup misalnya, ya, meminta doa boleh. Ya, sebagaimana para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup meminta ya doa agar diturunkan hujan, tapi masih hidup Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah wafat, mereka minta ke kubur Nabi atau tidak? Enggak. Para sahabat meminta kepada Abbas, kepada paman Nabi SAW, Abdul Muthalib, atau kepada kerabat-kerabat ya ahlul bait Nabi SAW yang lainnya, yang masih hidup. Ya. Jadi ini juga penting, ya, bukan hanya bersikap gulu kepada orang-orang soleh, tapi bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Kalau mereka meyakini bahwa orang soleh tadi ya, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, kalau mau sembuh datang kepada ya fulan. Kalau mau lancar usahanya datang kepada fulan. Ya. Cuma cium tangan aja. Ya. Atau misalnya diusap aja kepalanya. Ini anak kamu mau sembuh, datang ke fulan diusap kepalanya nanti sembuh. Ya, enggak perlu pakai doa lagi, diusap doang. Ini syirik tidak, Pak? Syirik. Ya. Jadi perbuatan syirik tidak hanya terbatas pada menyembah batu dan berhala ya, ataupun pohon, tetapi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ketiga, dan kaidah yang keempat yang terakhir insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Allah taala bisawab. Saya cukupkan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Tafadhol.